kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita baca doa belajar terlebih dahulu. Untuk doa belajar hari ini dipimpin oleh Wildan. Doa belajar dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Doa belajar selesai. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya, Nak ya. Bilal Kapi, hadir Bu. Chelsea, Desti, Najwa, Nur Desli, Yuli, Muhammad Rizky, Bella Syafira. Hadir semua? Hadir, Bu. Oke, sebelum kita mulai, kita hari ini akan menyanyikan dulu lagu Profil Pancasila. Bisa semua? Bisa, Bu. Coba dulu. Berdiri semua. Satu, dua, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pelajaran, pernah nggak kamu dengar kata-kata P5 itu? Belum? Ada yang udah tahu? Nah, ada yang belum, ada yang udah. Kalau belum tahu, itu hal yang lumrah. Kenapa? Karena selama ini kita belum pernah memakai kata-kata P5. Di tahun pelajaran ini kita sudah ada kata-kata P5. Apa sih P5 itu? Karena di kurikulum Merdeka tahun ini kita menggunakan kurikulum Merdeka awal. Jadi kita wajar kalau belum tahu. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan apa sih P5 itu? P5 itu singkatan, ya kan? P5 itu terdiri dari project. Apa nak? Project. Penguatan, profil, belajar, Pancasila. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Ayo sama-sama. Project penguatan profil belajar Pancasila. Oke. Namun walaupun begitu, tahu Bu, kepanjangannya saya Bu, P5. Udah tahu kan? Namun harus kita tahu apa sih project itu, ya kan? Kita sekarang peserta didik dituntut harus tahu apa itu project penguatan profil belajar Pancasila. Nah, sekarang nih kita akan bahas dulu project itu artinya yaitu kegiatan. Ini artinya kegiatan yang direncanakan. Oh, gitu ya. Berarti nanti kita setelah belajar ini sudah dijelaskan ada nanti kegiatan kita yang kita rencanakan. Itulah project. Baru yang kedua penguatan. Apa sih itu penguatan? Siapa yang tahu? Penguatan itu artinya apa? Hah? Penguatan itu respon dari teman-teman kita setelah melakukan proyek ini. Apa tanggapan kamu? Gitu ya. Apa tanggapan kamu tentang proyek tadi? Profil, pernah nggak dengar kata profil? Ya, apalah kamu tahu profil itu? Hah? Profil? Profil itu artinya hasilnya, hasil belajar kita setelah kita mempelajari proyek penguatan. Ini profil artinya apa tadi Ibu bilang? Hasil belajar. Hasilnya. Kalau pelajar tahu kan? Tahu kan pelajar itu?
Pelajar itu kamu, peserta didik. Pelajar. Pancasila. Pancasila itu apa, Nak? Lambang. Ada berapa? 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Tadi sudah ada kita nyanyikan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam sekolah kita sudah menerapkan Pancasila. Beriman dan bertakwa. Tadi salah satu contoh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ayo anak-anak, kita baca doa. Udah baca doa belum? Ya, itulah salah satu contoh bukti kita beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu bentuk wujud kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lingkungan kelas. Kalau di rumah banyak lagi perbuatan. Yang kedua, Pancasila yang kedua siapa yang tahu? Ya, apa nak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab itu berarti sopan santun, berakhlakul berakhlakul karimah. Beradab berarti tingkah laku kita, diajari kita sopan santun. Assalamualaikum Bu. Nah, ya kan? Itu adab sopan santun, berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Yang kedua, katanya ketiga, persatuan Indonesia. Ini berkebinekaan global. Artinya apa itu? Berkebinekaan global. Kalau bineka itu artinya apa? Ya. Walaupun kita ini berbeda-beda suku bangsa, ya kan? Berbeda-beda negara, tapi tetap satu. Berbeda-beda agama, tapi dalam lokal ini kita tetap satu. Dan berkebinekaan global. Global itu artinya apa? Ayo. Global artinya apa? Siapa yang tahu? Hah? Global itu menyeluruh, ya, lebih luas. Gotong royong mandiri. Pernah nggak dengar kata gotong royong? Pernah nggak dengar kata gotong royong? Pernah nggak kita gotong royong? Yang hari apa kita gotong royong? Namanya Jumat Bersih. Itulah gotong royong yang kita laksanakan setiap hari Jumat. Gotong royong nggak mesti di sekolah aja, di rumah juga kamu sering gotong royong, ya kan? Contohnya bantu kedua ibu dan bapaknya, membantu kedua orang tuanya. Di lingkungan sekolah udah sering, di lingkungan rumah kita sering. Contohnya membersihkan masjid, ya kan? Nyapu masjid, kan sering kita rame-rame. Kalau mau apa? Bulan Ramadan kan sering kita gotong royong membersihkan masjid. Kreatif, apa arti kreatif? Siapa yang tahu arti kreatif? Ayo, kreatif nak. Ayo, kreatif itu gimana? Siapa yang tahu? Hah? Ini kreatif kali dia. Ayo, berpikir. Ya, boleh. Pintar Bu, cerdas, terampil Bu. Bernalar kritis. Bernalar kritis itu apa nak? Kreatif itu kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu. Dia bisa menciptakan sesuatu, itulah kreatif. Misalkan bisa aku membuat contohan dari kerdus, itu namanya kreatif. Bernalar kritis. Ayo, bernalar kritis itu bisa menciptakan sesuatu. Bisa dia membuat penelitian. Oh, kalau gini rupanya nggak bisa, harus pakai lem yang ini. Kalau lem ini nggak lengket kalau kita mau buat mobil-mobilan yang ini. Itu namanya kritis dia. Dia bisa membedakan, oh kalau pakai ini nggak bisa gitu. Tapi kalau kreatif tadi dia bisa menciptakan. Bisa membedakan kan? Kreatif dia bisa menciptakan. Kalau bernalar kritis dia bisa membedakan. Kalau pakai ini nggak bisa gitu ya. Itulah tadi pengertian dari
proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita dituntut kepada pemerintah dengan menggunakan kurikulum Merdeka ini diwajibkan bagi peserta didik harus mampu menciptakan sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Nah, jadi hari ini Ibu akan mengajak kamu untuk belajar di P5 ini tentang proyek. Artinya proyek tadi apa? Proyek tadi artinya? Kegiatan yang direncanakan. Mau merencanakan apa kita? Ibu mau merencanakan menggunakan daur ulang sampah. Lingkungan kita ini setiap tahunnya sering terjadi apa? Banjir. Kenapa banjir, Nak? Karena hujan deras, Bu, air meluap. Kenapa air meluap, Nak? Iya, karena sampah banyak, Bu, di mana-mana. Aliran airnya itu tumpah, Bu, jadi mengakibatkan banjir. Sering di sini kita banjiran nggak? Sering. Apa yang kamu rasakan setelah banjir itu? Enak apa enggak? Enggak. Mana lokal kotor, rumah penuh lumpur, itu akibat banjir. Banjir itu kenapa? Karena lingkungan kita sudah tercemari. Dicemari oleh apa? Sampah. Sampah itu ada dua, sampah organik dan anorganik. Artinya organik itu apa? Ya, sampah yang bisa didaur ulang. Non-organik yang bisa didaur ulang. Yang non-organik contohnya apa? Banyak. Iya, plastik, kaleng, apa lagi? Bungkus minum, bekas jajan-jajan kamu, itu di belakang plastik itu namanya sampah. Ya? Jadi sekarang Ibu Guru akan mengajak kamu untuk melakukan proyek yang bisa menghasilkan sesuatu dari barang-barang yang sudah tidak berguna. Contohnya, karena di lingkungan kita ini banyak orang tuanya yang pintar menjahit, banyak kan? Jadi ada kain pecah, kita kumpulkan, nanti kita manfaatkan untuk barang yang bisa kita gunakan. Setuju? Setuju. Mau? Mau. Ngomongnya kok nggak cuma mau. Setuju? Breaking dulu untuk proyek P5. Pelajar Pancasila. Ha, yes. Ha, yes. Ya, semangat ya, Nak. Oke. Anak-anak Ibu Guru, semangat belajar. Semangat. Breaking dulu. Ha, yes. Lagi. Ha, yes. Tangan dulu buat anak-anak. Sekarang Ibu Guru akan menjelaskan bagaimana kita akan menggunakan atau memanfaatkan daur ulang sampah dari kain perca, ya kan? Nanti kita keluar ambil kain perca. Nah, tapi sebelum pembuatannya Ibu apakan dulu, kita bentuk ini kertas. Ini dikasih contoh kertas, ya kan, Nak? Kertas yang nanti kita gunting sesuaikan ukurannya. Ya, ini kertasnya mau boleh berbentuk lingkaran. Kaos keset kakinya itu boleh berbentuk lingkaran, mau berbentuk loaf juga boleh, atau dibentuk panjang seperti ini juga boleh. Suka hati nanti kita, tergantung kita masing-masing mau yang mana. Udah ini kita ambil, maka kita potong kertas disesuaikan dengan ukurannya. Sampai kain percanya nanti kita potong, ya kan? Dua untuk timbal balik. Jadi nanti kita lapis. Baru tinggal sedikit nanti untuk 1 cm. Kita kasih ukuran, kita kasih tanda 1 cm untuk jahit keliling nanti. Paham ya? Oke. Ada semua peralatan? Udah, Bu. Siap semua? Coba kita dulu bahan-bahan kita.
kita ini hari kan kita membuat project. Project itu artinya apa tadi? Kegiatan yang direncanakan. Apa rencana kita? Nah, setelah belajar ini, tujuan pembelajaran kita, siswa mampu berpikir kritis tentang perubahan-perubahan lingkungan kita ini. Apa yang menyebabkan lingkungan kita ini banjir? Oh, karena sampah. Bagaimana sampah ini bisa digunakan agar mengurangi banjir, ya kan? Boleh. Nanti mau buat kita bunga dari tempat minum bisa. Nanti minggu-minggu selanjutnya. Baru yang kedua itu, setelah belajar ini nanti Ibu harapkan siswa ini bisa membangun kesadaran tentang menjaga lingkungan kita. Cinta kita dengan lingkungan mulai saat ini harus kita jaga kebersihan. Jaga sampah, buanglah sampah pada tempatnya, ambillah sampah yang bisa digunakan, kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Ya kan? Itu tujuan yang kedua. Yang ketiga, siswa memahami potensi bencana alam yang ada di sekitar kita, lingkungan sekitar kita, akibatnya lingkungan rusak. Kalau sudah banjir rusak nggak? Rusak. Sekolah kita banyak yang rusak, buku-buku banyak yang rusak, jalan banyak yang rusak. Itu karena diakibatkan apa, Nak? Banjir. Yang keempat, siswa dapat menerapkan untuk diri sendiri agar kreatif bisa menggunakan sampah ini atau membuat sampah daur ulang sampah sendiri di rumah, memanfaatkan sampah-sampah yang di rumah kita gunakan untuk kebutuhan kita sendiri, ya kan? Contohnya ini nanti kita mau buat keset kaki, kita pakai untuk di rumah. Perlu nggak keset kaki itu? Perlu. Setiap depan pintu kita kasih, ya kan? Pintu di kamar kita kasih. Jadi kita bisa menggunakan. Itulah tujuan pembelajaran dari tujuan proyek tadi. Satu, pertama apa? Siswa atau kita mampu berpikir secara kritis tentang penguatan atau aktivitas kita. Yang kedua, siswa bisa membangun kesadaran ramah lingkungan. Yang ketiga, siswa mampu berpotensi. Nah, sekarang tujuan pembelajaran dari P5 tadi, pertama, siswa mampu atau kamu semuanya mampu berpikir kritis tentang perubahan lingkungan atau perubahan iklim yang ada di negara kita. Yang kedua, siswa bisa membangun kesadaran tentang ramah lingkungan. Ramah lingkungan bukan berarti apa, Nak? Berarti menjaga lingkungan kita. Yang ketiga, siswa memahami potensi bencana alam yang ada di sekitar lingkungan kita. Karena lingkungan kita ini sering terdampak banjir, maka bagaimana caranya agar kita tidak terkena banjir? Mengurangi sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat, siswa dapat menciptakan solusi yang dapat mengatasi dalam pembelajaran B5. Mulai stretching ayo. Berdiri kita nyanyi. Berdiri dulu lah, ayo. Ayo nyanyi dulu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita tunjukkan dulu alat-alat kita atau bahan-bahan yang kita gunakan. Ayo duduk semua. Ibu bagi kelompok dulu ya. Nah, coba tunjukkan dulu
gunting. Alat yang pertama digunakan, ayo. Gunting, ada guntingnya? Ada, Bu. Oke. Yang kedua apa yang kita butuhkan? Jarum. Sama apanya, Nak? Benar. Yang ketiga apa, Nak? Kain percahnya. Nah, sekarang tugas kamu potong sesuai dengan ukuran kamu yang kamu mau. Baru yang sebagian lagi melipat-lipat, sesuaikan buat perseginya. 4 persegi kecil-kecil boleh, mau besar boleh. Itu sesuai dengan keinginan kamu. Ayo sekarang kita kerjakan bersama-sama. Kita tunggu dalam beberapa 1 jam ya, 1 jam ya, Nak. Tengok, Nak, perhatikan ya. 1 lipat ujung. Udah, Nak. Tengok, pegang. Kuatkan gini biar nggak hilang dia. Tekankan ini. Nah, kedua, lipatkan ujung lagi, Nak. Udah. Udah kan? Dia berbentuk segitiga. Baru ambil lagi sudutnya nih. Kita lipatkan lagi. Udah. Udah kan? Sama. Rapikan buat apanya? Udah? Bisa? Bisa kan? Coba ayo tunjukkan, ayo. Nah, pelan-pelan yang belum. Rapikan dulu, jangan nampak apa benang-benang bekasnya itu. Oke. Begitulah seterusnya. Kalau warnanya ini salam, cari yang satu warna semua. Boleh tukar-tukar sama yang lain ya. Kalau merah tukar sama yang merah. Yang hitam jadikan satu hitam biar cantik warnanya. Bisa kan? Ayo, sekarang kita kerjakan dulu. Nah, dari ini ini cara ngelipetnya, tahu kan? Nah, baru dijahit gitu. Paham kan?
ininya dong, ini yang bawa jarum sama gunting. Udah siap? Oke, kalau belum siap kita lanjut minggu depan aja ya. Iya. Lanjut minggu depan ya nak ya. Iya Bu. Bahannya kita siapkan, kita simpan, kita susun, nanti kita siapkan minggu depan. Mana anak-anak pekerjaan minggu kita yang kemarin udah ada gambarannya belum? Udah Bu. Udah siap semua belum? Udah Bu. Bapak Ibu ingin tahu dulu hasil kalian. Tapi begini Bu. Mana? Tuh, ada nggak apa-apa, nanti kita bolong lagi ya. Ini ya, ini hasil kamu ya. Ya, tepuk tangan dulu buat teman-temannya ini. Ya, bagus. Ya, tunjukkan dulu, tunjukkan. Ada yang belum siap? Mana? Ya, mana? Kamu mana nak? Ya, belum siap? Nggak apa-apa lah ya, kita lanjut nanti ya. Nanti lanjut lagi ya nak ya. Oke, simpan dulu. Nah, sekarang nanti nak untuk minggu sekali lagi kita bisa lagi buat keset dari kain perca, tapi dia tidak berbentuk seperti ini lagi. Dia dari kawat yang buat kandang-kandang itu bisa karena dia kotak-kotak kan? Nah, kita buat juga ukurannya lebarnya seperti ini, sebesar keset kita ini. Dipotong kawatnya itu, pinggirannya kita lipat-lipatkan biar nggak tajam. Nanti kain percanya itu kita gunting panjang-panjang segini, lebarnya segini, sebesar jari kita panjang, baru kita ikatkan tiap lubang-lubang kawat itu. Jadi banyak dan kita ikatkan padat-padat. Nanti hasilnya dia seperti kayak ikat rambut itu, berbulu-bulu gitu. Warna-warna sesuai dengan kain perca yang ada. Kira-kira bisa dipahami itu? Itulah gambaran untuk berikutnya. Selain membuat keset dari kaki, bisa juga kita buat asal dasarnya itu dari kawat. Paham kan? Nah, dia kain percanya itu panjang-panjang. Dipotong panjang sebesar jari ini, kita ikatkan di tiap lubang kawat itu, kita ikat padat. Nanti lama-lama dia kalau udah banyak dia hasilnya bagus. Jadi sampai di situ aja pertemuan kita hari ini ya. Untuk minggu-minggu yang akan datang untuk pelajaran profil P5-nya ini bisa lagi ya? Bisa Bu. Kan? Daur ulang sampah untuk menjaga lingkungan sekitar kita agar mengurangi sampah. Bisa juga nanti kita di kelas-kelas lain kita buat dari bunga dari tempat botol minuman. Bisa ya kan nak? Oke, mungkin sampai sini pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita nyanyi dulu sama-sama. Berdiri semuanya, tetap semangat. Tetap semangat ya? Semangat Bu. Pancasila? Belajar Pancasila? Satu, dua, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Duduk. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu untuk minggu-minggu berikutnya.